Selamat datang di What's on Economy, Bring the Insight, bersama saya Salsa Bileskia, peneliti Indef. Pada episode keempat ini, kita akan membahas seputar isu perekonomian terkini bersama Ibu Esther Sri Astuti, selaku Direktur Eksekutif Indef. Selamat datang Ibu Esther. Selamat datang, Mbak. Sebelumnya kita mau mengucapkan selamat dulu nih Bu Esther ya, tahun baru, amanah baru. Terima kasih Mbak Bila. Semoga ke depannya nanti dengan Ibu Esther sebagai Direktur Eksekutif baru bisa membawa Indef menjadi lebih maju lagi ya Bu Esther ya. Amin. Tanggung jawab bertambah. Tanggung jawab bertambah, cuan bertambah. Amin. Pemilihan calon presiden dan wakil presiden telah dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Hasil dari real count KPU dan juga quick count menunjukkan bahwa paslon nomor 2, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, memimpin dalam pemilu ini. Lalu, bergantinya pemimpin menandakan bahwa akan adanya perubahan program serta kebijakan dalam Indonesia selama 5 tahun ke depan nanti. Melihat RPJMN di 2020-2024, target untuk sektor ekonomi kontribusinya terhadap PDB mencapai 65%. Dan sementara di tahun 2023 kemarin realisasinya mencapai 61%. Lalu Ibu Esther, bagaimana tanggapan Ibu Esther dari hasil quick count kemarin Ibu? Apakah sudah cukup puas dan nanti kira-kira bagaimana dampaknya kepada kontribusi UMKM ke pertumbuhan ekonomi nanti dari kalau misalkan paslon 2 ini menang ya Bu? Ya kalau menurut saya bukan pengamat politik. Jadi kita tunggu aja lah hasil real account. Jadi bukan quick account ya. Nah, tetapi siapapun ya presidennya, saya berharap bisa membuat masyarakat Indonesia lebih sejahtera gitu ya. Nah, kalau kita ngelihat data dari kontribusi UMKM kepada PDB ini cukup besar Bu ya, dan juga kita melihat serapan tenaga kerjanya juga cukup besar Bu ya. Tapi kalau secara detail lagi, kira-kira sektor apa saja di UMKM yang paling berkontribusi paling banyak Bu? Iya. Jadi kalau kita lihat data, memang UMKM itu punya kontribusi besar terhadap PDB ya, sekitar 50-60% gitu ya. Namun sumbangan dari UMKM terhadap pajak, penerimaan pajak itu relatively masih kecil ya dibandingkan usaha besar dan usaha menengah gitu ya. Nah, sehingga kalau kita garis bawahi ya satu-satunya sumbangan UMKM terhadap perekonomian Indonesia ya karena dia create employment ya. Betul. Yang lebih daripada usaha besar. Nah, namun di sini harus dilihat juga bahwa most of them ya sebagian besar dari UMKM itu kan mereka bergerak masih di sektor informal gitu, belum formal. Iya. Nah, itu sih makanya kontribusi ke penerimaan pajak itu masih kecil. Masih kecil ya, betul. Karena memang banyaknya masih UMKM yang di sektor informal tadi itu ya Bu ya. Betul. Lalu kan kita kan tahu ya bahwa sekarang perkembangan zaman ini sudah semakin pesat lah Bu ya. Apalagi paslon 2 juga sangat mengusungkan digitalisasi lah gitu ya, digitalisasi. Nah, tapi permasalahan dan tantangan yang dihadapi UMKM ini adalah masih cenderung rendahnya pengadopsian teknologi digital gitu ya, terutama misalkan untuk pembayaran cashless atau bahkan untuk pemasaran melalui e-commerce. Nah, sementara Bu, kalau kita lihat bahwa memang pengadopsian teknologi yang cenderung lebih tinggi itu di daerah perkotaan. Untuk di desa mungkin masih agak sedikit lebih rendah Bu ya, karena mungkin juga dari infrastruktur yang masih belum terlalu menunjang. Lalu dengan hal ini bagaimana Bu? Ya, terkait dengan program paslon-paslon tadi ya, saya ingin mengkoreksi ya, itu bukan hilirisasi digital. Apa sih yang dimaksud dengan hilirisasi digital? Saya kok nggak ngerti ya. Ya, kalau digital ekonomi ya atau digitalisasi di UMKM, saya sepakat itu memang harus dilakukan ya. Kenapa? Karena sekali lagi ya, UMKM nih kita pengennya ya naik kelas gitu kan.
Jadi UMKM, kalau kita bicara UMKM ya tidak hanya stay di usaha mikro, stay di usaha kecil, tetapi dia bisa berkembang menjadi usaha menengah dan besar. Betul. Gitu kan. Nah, sehingga salah satu caranya untuk meningkatkan kelas tersebut yaitu adalah pangsa pasarnya juga akan lebih luas ya. Dengan meningkatnya pangsa pasar dari UMKM ya, diharapkan lewat digitalisasi itu juga bisa meningkatkan omset ya atau revenue dari UMKM tersebut. Nah, namun masih ada digital divide ya, benar tadi Mbak Bila katakan, masih ada digital divide yang kita tahu ya, tidak hanya di kota dan di desa, tetapi di provinsi-provinsi ini masih ada digital divide gitu. Betul. Nah, ini adalah PR ya dari pemberdayaan UMKM kalau memang pengen adopsi digital itu ditingkatkan gitu. Nah, untuk meningkatkan kinerja dari UMKM yang ada di perdesaan nih Bu Esther, apakah perlu adanya peran penting dari koperasi unit desa misalkan atau pasar rakyat gitu untuk bisa at least UMKM di daerah ini bisa menambahkan omsetnya lah gitu Bu Esther? Ya, sebelum ke sana jangan terlalu jauh dulu. Jadi yang penting itu listrik masuk desa dulu deh. Betul. Nanti kalau nggak bisa itu pasang wifi, ya kan? Iya. Smartphone juga nggak bisa gitu kan. Nah, kalau sudah ada listrik, mereka juga sudah bisa misalnya generate income ya dengan menggunakan energi listrik atau gas atau apa gitu. Nah, kemudian baru infrastrukturnya. Karena kalau kita bicara internet, itu kan bicara infrastruktur. Iya, betul. Apakah sudah ada sarana prasarana yang ada di desa itu ya. Nah, kalau sudah bicara infrastruktur, apakah itu cukup affordable buat mereka gitu kan. Nah, jadi langkahnya itu masih berstep-step ya, masih panjang. Nah, kalau mereka sudah affordable, apakah mereka gaptek apa tidak gitu kan. Jadi perlu yang namanya bimbingan teknis. Nah, kalau mereka sudah tidak gaptek ya, maka apakah mereka bisa ya melakukan pengiriman barang gitu agar tidak rusak, packagingnya harus baik. Nah, itu juga harus ada edukasi ya ke UMKM. Nah, kebetulan memang di Indef ini pernah ada riset ya terkait adopsi digital UMKM di tingkat pedesaan gitu ya. Nah, ini masih minim sekali gitu. Itu PR besar ya buat Indonesia kalau mau mengembangkan UMKM ya terkait dengan adopsi digital. Berarti memang aspeknya banyak yang masih perlu diperbaiki ya Bu Esther ya untuk pemerintah ke depan nanti ya. Iya, banyak. Jadi nggak hanya hilirisasi digital apalagi gitu ya. Enggak. Tapi tahapan-tahapan ya bagaimana bisa mengembangkan adopsi digital ini bisa lebih banyak gitu ya di desa. Itu masih banyak lah PR-nya. Nah, kan tadi Bu Esther juga sudah menyampaikan ya bahwa salah satu tantangan UMKM ini adalah untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar gitu ya. Betul. Saya mau ngutip nih Bu dari Menteri Koperasi dan UKM ya Bu ya, dari Bapak Teten Mas Duki gitu ya. Bahwa di dalam acara AFPI UMKM Summit ini Bu di tahun 2023 bahwa digitalisasi ini masih sebatas menambah persaingan saja gitu, bukan meningkatkan kapasitas dari para pelaku usaha agar mereka bisa menembus pasar global, Bu. Nah, kalau seperti ini, apakah tanggapan pernyataan tersebut benar atau tidak, kira-kira? Ya, kalau menurut saya ya, kalau pernyataan itu benar harus diupayakan. Jadi sekali lagi, ketika kita pengen sesuatu itu kan tidak seperti saya pengen sesuatu, tetapi harus disiapkan tahapannya. Jadi tidak seperti membalikkan telapak tangan dan langsung sekejap senyap langsung jadi gitu kan. Nah, itu perlu upaya ke arah sana.
Nah, oleh karena itu yang PR terbesarnya adalah infrastruktur sih, terkait dengan infrastruktur, terus kemudian knowledge, menggunakan internet itu, terus affordable apa tidak. Karena percuma ada internet masuk desa dan tetapi itu UMKM yang ada di desa tidak mampu untuk membeli gitu ya, smartphone atau tidak mampu berlangganan internet gitu kan, atau banyak lain sih faktornya gitu. Nah, kalau gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia nih yang sering digaungkan juga oleh pemerintah Indonesia, Bu ya. Ini kan memang gerakannya sebenarnya untuk mendukung UMKM, Bu. Tapi menurut Bu Esther, apakah udah efektif nih untuk UMKM akhirnya bisa lebih berani lagi, bisa eskalasi bisnis, dan akhirnya bahkan go ekspor gitu, Bu? Kalau menurut saya kalau cuma sekedar gerakan tetapi tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas produk Indonesia, konsumen itu sangat rasional, Mbak Bila. Jadi konsumen selalu rasional. Dia akan selalu membandingkan antar produk satu dengan produk yang lainnya, mencari kualitas yang bagus produknya dan harganya murah gitu kan. Nah, percuma misalnya kalau kita berikan edukasi bangga produk Indonesia tetapi tidak ramah di kantong konsumen dan kualitasnya misalnya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Nah, kalau saya sih tanpa harus diedukasi saya sudah menggunakan batik. Jadi saya sudah bangga ya dengan produk Indonesia batik gitu kan. Kan karena ada fenomena juga lah, Bu, waktu itu bahwa di e-commerce ini menggeliat produk-produk dari negara impor dari terutama mungkin China begitu yang sangat banyak gitu, misalkan yang sempat bahkan platformnya ditutup gitu kan karena isu itu gitu, Bu ya. Menurut Ibu gimana tanggapan hal itu, Bu? Iya, kalau menurut saya ya gimana ya, kita tuh sekarang menghadapi dunia globalisasi gitu kan. Di mana barang yang murah, harganya itu murah, terus kemudian kualitasnya itu bagus, itu yang akan dicari oleh konsumen. Kadang-kadang kalau kita batasi ya impor barang ini nggak bisa masuk, nanti ada just tip gitu kan. Nah, kan repot itu kan. Jadi ini kita harus menciptakan ya bahwa produk Indonesia itu memang compete gitu loh, memang kompetitif, jadi harganya murah, kualitas bagus, itu yang harus diupayakan gitu. Kalau seperti itu, apakah memang perlu adanya semacam pemberdayaan yang Bu ya, ibaratnya semacam ketat itu untuk UMKM yang memang mereka mau eskalasi bisnis gitu, Bu ya. Misalkan mereka mau produksi yang lebih bagus, produktivitas yang makin tinggi, mau go ekspor, apakah memang perlu ada program seperti itu, Bu, sebenarnya? Ya harusnya sih. Jadi kalau kita bicara UMKM, problemnya itu tidak hanya masalah pasar ya, tetapi problemnya adalah pertama mereka memang lack of capital. Kalau lack of capital ya serapan dari UMKM di bank-bank ya, lembaga keuangan bank itu baru 21% ya, 19 sampai 21%. Nah, kenapa? Memang karena kebanyakan dari UMKM itu unbankable ya. Jadi bisa dia tidak punya kolateral waktu meminjam atau laporan keuangannya yang amburadul. Ya, jadi dia tidak bisa diberikan kredit ya. Nah, sementara bank itu kan dia punya prudential rule yang harus dijaga gitu. Agar tingkat kredit macetnya itu tidak turun. Nah, sehingga kalau menurut saya ya selain lack of capital itu harus dibenahi ya. Kemudian pasarnya juga, terus kemudian packagingnya juga. Nah, ketika misalnya dia udah bisa menciptakan produk
murah, terus kualitasnya itu bagus, tapi ternyata produknya itu nggak bisa masif gitu kan. Iya. Tiba-tiba dapat order misalnya Banyak. 1 kontainer Iya. harganya kesusahan juga kan. Nah, Betul, betul. sehingga perlulah technical assistance ya, bimbingan teknis ya yang bisa mengupgrade ya kapasitas UMKM, knowledge-nya, manajemennya Iya. gitu. Itu biar menjadi lebih lebih tinggi lah, lebih meningkat gitu. Tadi kan juga disebutkan Bu Esther bahwa permasalahan UMKM ini salah satunya adalah masalah financial ya Bu ya. Yes. Dan masih banyak UMKM yang unbankable. Yes. Nah, mungkin dari viewers kita nih masih ada beberapa yang mungkin awam nih Bu ya akan terms dari ekonomi misalkan dari program-program seperti KUR atau kredit usaha rakyat gitu, atau misalkan kredit ultramikro gitu untuk UMKM. Kira-kira dari program-program ini Bu, apa yang beda sih dan seberapa efektifnya dari program ini untuk UMKM di bisnisnya ini sendiri Bu? Iya, terus terang kalau Mbak Bila coba tanya ke pedagang atau pengusaha UMKM ya, pembuat kerajinan itu mereka juga mungkin nggak tahu itu jenis-jenis kredit itu kan. Iya benar. Jangankan bisa tahu untuk mengaksesnya pun juga mereka tidak punya akses gitu, sehingga disinilah peran dari pemerintah ya untuk bisa lebih mengencourage ya, karena data itu menunjukkan sebagian besar sumber pendanaan modal ya dari UMKM itu berasal dari teman ya atau saudara atau pinjem siapa gitu, itu sih. Karena kan kalau kita lihat lagi Bu ya, visi misi di Paslon 2 ini juga mengusungkan ya bahwa mendorong perbankan nasional ini untuk membuat produk-produk pembiayaan khususnya untuk bagi industri digital, industri kreatif dan seni budaya Bu. Berarti memang ya kalau misalkan gitu ya, misalkan dari Paslon 2 ini mungkin ke depannya memimpin gitu ya. Harapannya sih mungkin memang UMKM bisa lebih ekskalasi lagi Bu ya bisnisnya ya. Iya. Dan amin. Kita harapannya seperti itu siapapun pemimpinnya. Kita berharap Indonesia lebih maju. Indonesia bisa lebih maju siapapun pemimpinnya. Siapapun pemimpinnya. Nah, kalau kita lihat lagi juga Bu ya, program yang sering digaungkan di media sosial, di TV dan juga waktu debat capres-cawapres kemarin itu salah satunya adalah program makan siang gratis dan susu gratis untuk anak sekolah dan pesantren. Nah, tapi kalau kita lihat data lagi Bu ya, bahwa produksi beras Indonesia ini cenderung mengalami fluktuatif. Bahkan ketika peningkatan juga nggak signifikan. Susu sapi perah pun juga seperti itu. Nah, dengan kondisi seperti ini, kira-kira bagaimana Bu kalau misalkan nanti UMKM dilibatkan untuk mewujudkan program ini, apakah mereka bisa akhirnya nanti memenuhi kebutuhan tersebut Bu untuk masyarakat? Iya. Pertama saya sebelum menjawab pertanyaannya Mbak Bila tadi ya, saya ingin mengkritisi ya urgensi dari program makan siang gratis dan susu gratis itu sebenarnya di mana sih? Iya betul. Iya kan. Mendingan dengan anggaran yang sebegitu fantastis ya, hampir 500 triliun itu digunakan untuk peningkatan kualitas SDM, which is di sektor pendidikan. Coba deh nanti Mbak Bila cek ya di dunia ini mana ada program di negara-negara mana yang memberikan susu gratis dan makan siang gratis gitu. Yang ada adalah mereka meningkatkan kualitas SDM lewat sektor pendidikan agar tenaga kerjanya itu punya skill dan matching ya, bisa diterima di pasar tenaga kerja. Nah, ketika mereka bisa generate income, mendapatkan pekerjaan, mereka bisa generate income sendiri ya.
maka tidak perlu mereka disupport makan siang gratis ya kan, tetapi mereka lebih produktif. Jadi kalau menurut saya urgensi dari makan siang gratis dan susu gratis ini lebih bersifat konsumtif ya, ya tidak urgen sama sekali. Saya lebih setuju untuk peningkatan kualitas pendidikan. Nah, tetapi ya tadi balik lagi ke pertanyaannya Mbak Bila. Kalau kita bicara ini program mau dipaksakan, gitu. Kan sekarang kan zamannya kan memang kalau udah begini ya harus begini gitu kan. Betul. Nah itu sebaiknya kalau menurut saya ya perlu extra effort yang harus dilakukan gitu. Jangan sampai dengan adanya beras yang impor ya. Nah, kemudian ada program makan siang gratis. Wah, nanti impor beras tambah malah makin besar. Banyak kan. Nah, susu gratis juga gitu. Ini kan susunya juga impor gitu. Serapan susu segar terhadap dari peternak lokal itu kan cuma 12%. Betul. Maksimal lah 15% ya. Betul. Jadi jangan sampai dengan adanya pembagian susu gratis itu malah meningkatkan impor juga gitu. Jadi ini program harus diimbangi dengan produksi dari dalam negeri ya. Itu sih. Selain itu juga mungkin ini ya Bu ya, perlu memperhatikan juga makro mikronutrien dari makan siang gratis itu, karena kalau misalkan dikasih makanan instan gitu ya, misalkan cuma karena mau dapet yang murah aja gitu lah ya, buat apa ngurangin anggaran lah gitu ibaratnya, awamnya gitu kita ngomong, cuma dikasih wafer atau misalkan justru yang lebih parah mungkin mie instan. Aduh itu yang ada bukan apa generasi ke depan semakin cemerlang malah semakin turun ya Bu ya. Kan kita pengennya kan Indonesia emas, generasi emas. Betul. Maka di sini program-program yang di-create ini harusnya juga ke arah sana. Betul, gitu kan. Bukan hanya sekedar yang arahnya konsumtif dan populis ya. Rakyat kasih aja deh pekerjaan gitu ya. Jangan dikasih makan siang, berikan ini kailnya, jangan ikannya. Iya betul sekali, karena memang kalau kita lihat juga Bu ya, misalkan susu gratis gitu ya, kalau misalkan susu gratis hanya seperti UHT gitu ya, kita kan melihat kandungan gulanya juga banyak ya Bu ya, nanti malah diabetes. Jadi memang perlu sangat diperhatikan juga terkait dengan hal itu. Terus anggarannya dari mana Mbak Bila? Itu betul gitu sekali kan. Bu. Mau di-create dari mana coba itu anggarannya? Kalau dari isu-isu yang pemotongan untuk subsidi energi Bu, kira-kira. Nah itu lebih nggak make sense lagi. Berarti nanti akan ada misalnya BBM subsidinya dipotong ya, dikurangi. Kan akan ada kenaikan harga BBM. Betul. Nah itu kan menyumbang berkontribusi pada biaya transportasi. Nah sehingga akan mendongkrak harga-harga seluruhnya gitu kan. Nah itu yang bikin aduh gimana sih, sedih gitu kan. Nah tapi kalau kita ngelihat dari negara lain gitu ya Bu, ada skema misalkan di Amerika Serikat, di Jepang gitu ya. Mungkin metode mereka itu bukan makan siang gratis gitu, tapi diberikan subsidi gitulah ya untuk makan siang itu. Kalau dengan mekanisme seperti itu, apakah justru bisa lebih possible untuk dilakukan? Kalau di negara lain bukan subsidi makan siang, tapi di negara lain itu subsidi ya allowance. Jadi misalnya living allowance sesuai dengan living cost. Jadi betul. Katakanlah setiap bulannya diberikan uang ya, mereka dapat transfer dari negara ya kayak orang gajian lah. Wow. Kalau dia nganggur ya, dulu kan dia taxpayer ya, setelah itu dia atau misalnya dia nganggur gitu, belum dapat pekerjaan, dia berhak kok untuk dapat ini allowance gitu kan, 1 bulan kayak 1 bulan gaji penuh gitu, UMR lah gitu. Lumayan ya Bu. Jadi mau diapakan, dia bisa beli makanan, dia bisa beli apa aja yang dia butuhkan gitu. Ya seperti dapat allowance gitu. Kayak misalnya kita dapat gaji dari negara kayak gitu. Ya itu ada di beberapa negara, skemanya juga ada. Kenapa
negara itu bisa memberikan itu karena ya mereka dulunya taxpayer ya. Jadi waktu mereka bayar pajak, usianya produktif bayar pajak, pajaknya juga lumayan tinggi sih. Kalau setahu saya yang di Belanda itu 40%. Oh, wow. Iya, jadi ya lumayan gitu kan. Bisa tidak hanya allowance ya. Ketika kita liburan summer holiday itu juga bisa diberikan tunjangan gitu. Jadi kategori miskin di sana tuh beda gitu ya. Kategori miskin di Belanda itu kalau dia tidak bisa liburan, melakukan traveling pada saat musim panas gitu. Terus kemudian kalau dia tidak bisa langganan wifi, kalau dia nggak bisa langganan koran gitu ya, internet itu dia kategori miskin ya. Di samping dia hidup di bawah poverty line. Poverty line-nya itu kurang lebih sekitar 1.500 euro. Nah, kalau dia disubsidi oleh pemerintah itu sebesar 1.200 euro per bulan gitu. Nah, itu sebesar beasiswa saya waktu itu di Belanda 1 bulan gitu kan. Jadi saya kategori miskin nih waktu di Belanda. Tapi cukup besar Bu ya ternyata ya allowance dari pemerintah. Makanya sana, kalau BLT itu cuma 200.000, 600.000 dapat apa sih? Betul. Gitu kan. Nah, itu yang saya juga kritisi juga gitu. Apalagi zaman sekarang Bu ya kan, apalagi inflasi juga ya semakin walaupun cukup Bu yang terkendali, tapi pada faktanya misalkan di pasar-pasar apalagi sekarang beras juga makin naik gitu ya Bu harganya Bu ya. Dan data menunjukkan sekitar 50-an% ya, 58% itu pendapatan kita habis loh untuk dialokasikan untuk beli pangan gitu. Gitu, makanan, apalagi buat pendidikan, belum apalagi bisa nabung, apalagi investasi gitu kan. Nah, itu sebenarnya PR yang harus dipikirkan ya oleh pemerintah. Jadi please deh jangan membuat program-program yang cuman populis doang, yang dampaknya hanya short term, tapi pikirkan untuk bisa menjadikan Indonesia emas, generasi emas gitu kan. Karena memang untuk Bu yang outcome dan output dari kebijakan yang nanti bisa sustain dan bagus itu memang sebenarnya butuh waktu Bu, memang kalau saya lihat juga, dan butuh effort yang sangat besar Bu. Nah, nggak apa-apa kan, itu yang dilakukan oleh negara-negara lain, katakanlah Malaysia, Singapura, terus Cina, Vietnam, mereka tidak langsung menjadi negara yang tingkat pendapatan per kapitanya naik langsung. Dalam waktu setahun instan gitu ya, nggak instan. Mereka tidak instan, mereka melakukan investasi ya. Itu dari tahun 79 Cina pada saat tahun 79, 78, 79 itu posisinya sama dengan Indonesia. Nah, tetapi Cina itu melakukan investasi SDM. Jadi setiap tahun dia mengirimkan sarjana untuk bisa sekolah di luar negeri 1.000 orang ya, sampai 1.500 orang. Nah, kemudian dia harus balik ya, dia bangun Cina ya. Itu yang dilakukan tiap tahun. Bayangkan dari tahun 79 sampai dengan sekarang berapa puluh tahun. Akhirnya Cina menjadi besar. Nah, kita harus berpikir jangka panjang bahwa teori ekonomi kan juga sudah menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi itu di-drive oleh human resource ya, kemudian capital dan teknologi. Kalau penguasai 3 itu ya sudah kita bisa. Jangan bikin program kayak makan siang gratis ya, susu gratis gitu. Ya, habis makan selesai. Betul. Apalagi kalau nggak olahraga ditambah. Aduh, yang ada makin gemuk, makin lebar gitu kan. Nah, itu juga saya tertarik Ibu ya dengan yang cerita dengan Cina tadi itu ya, proses Cina dalam akhirnya sekarang bisa menjadi negara maju lah ya. Korea Selatan juga seperti itu kalau kita lihat Bu ya. Betul. Karena mereka fokus dulu sempat jadi negara miskin dan akhirnya mereka sekarang jadi negara maju yang sangat mahir di teknologi. Betul. Nah, kebetulan kalau terkait dengan Korea ya, saya kebetulan dulu teman apartemen saya itu orang Korea ya. Jadi ini
namanya Yuki ya. Si Yuki ini dia waktu dia sekolah di Belanda itu sebenarnya bapak ibunya ya gak kaya-kaya banget ya, gak mampu lah. Tetapi dia di Korea itu ada program yang namanya loan buat student ya. Di Belanda juga ada. Jadi orang-orang yang minat ya sekolah. Jadi kalau dari TK sampai dengan diploma 1 atau diploma 3 itu masih di cover ya. Finance-nya ya, pendanaannya dari pemerintah, masih gratis gitu ya. Tetapi ketika mereka mau melanjutkan jadi S1 gitu, mereka nggak punya duit, pemerintah menyediakan student loan. Nah, nanti dibayarnya itu setelah mereka bekerja gitu. Dan itu termsnya jangka waktu 10 tahun ya. Panjang gitu. Kalau mereka mau sekolah sampai S3 gitu juga ada itu loannya gitu. Jadi tidak hanya beasiswa tetapi student loan. Ya mendingan itu duitnya diarahkan ke sana aja ya kan. Rakyatnya tambah pinter, dia bisa bekerja, dia bisa generate income, dia bisa produktif, ujung-ujungnya kemana? Ke GDP-nya meningkat. Betul. Nah, mungkin juga sama seperti UMKM juga Bu ya, kapasitas dari pelaku usaha UMKM maupun dari tenaga kerja di UMKM-nya itu juga harus ditingkatkan Bu ya, karena kan kalau kita lihat apalagi masih cenderung banyak di sektor informal gitu ya, dengan skill dari para tenaga kerjanya ini masih cenderung ya masih mungkin seadanya lah gitu ya ibaratnya gitu ya Bu ya. Kira-kira apa yang langkah strategis apa yang mungkin bisa dilakukan secara tepat nih Bu oleh pemerintah agar kapasitas SDM dari pelaku usaha UMKM maupun dari tenaga kerja di UMKM ini sendiri Bu? Peningkatan kapasitas SDM di UMKM ya itu sekali lagi itu harus ada campur tangan ya untuk peningkatan skill ya. Contohnya misalnya dari vokasi gitu kan, ada bimbingan teknis gitu. Jadi UMKM itu tidak hanya diberikan misalnya akses modal udah selesai, tetapi dia harus didampingi ya kan sampai misalnya berapa tahun ya, sehingga dari sisi manajemennya dia juga lebih baik ya, dari sisi apa ya finansialnya lebih baik ya, terus dari sisi profesionalitasnya dia juga baik ya, laporan keuangannya juga baik, akhirnya dia bisa bankable. Dan mungkin kalau dia pengen lewat platform e-commerce gitu masuk, dia juga melek teknologi gitu kan, terus bisa ekspor kan gitu Mbak. Jadi banyak ya tahapannya. Iya, karena memang apalagi di zaman sekarang ya Bu ya, nggak bisa cuma diopeni doang lah gitu ibaratnya ya, nggak cuma disuapin doang gitu ya. Kita dari kitanya juga mungkin sebagai pelaku usaha UMKM gitu juga harus memiliki mindset kalau kita mau eskalasi bisnis, kita mau ekspansi bisnis menjadi lebih bagus lagi, lebih berkualitas, nah akhirnya mungkin bisa go ekspor gitu bahkan Bu ya. Betul. Karena kalau kita lihat juga bahkan sudah banyak juga nih Bu kayak pelaku usaha yang akhirnya bisa go ekspor dan bahkan terkenal di luar negeri gitu Bu ya. Misalkan bahkan sudah ada di Paris Fashion Week kayak gitu Bu ya. Iya itu ini ya perlu waktu ya. Betul. Tapi kalau nggak ada yang nggak mungkin. Betul sekali. Jadi semuanya kalau diupayakan sih ya insya Allah bisa ya. Jadi kita harus tetap optimis ya untuk meningkatkan ya kapasitas dari UMKM ya, asal kita serius gitu ya, dan tidak programnya ya stick on the right track gitu ya. Jadi ya pengennya UMKM naik kelas ya harusnya program-programnya diarahkan ke sana, peningkatan capacity building dari UMKM gitu. Jangan kasih program-program yang lain lah gitu loh, yang hanya hambur-hamburin duit aja. Betul. Kalau kita ngomongin terkait dengan pemberdayaan untuk UMKM ya Bu ya, apakah peran dari BUMN untuk memberdayakan UMKM ini sangat penting dan kira-kira bagaimana? Karena mungkin apakah bisa dengan strategi partnership dengan UMKM ini sebagai yang
bagian dari rantai pasok gitu Bu? Seperti apa Iya. Ibu? Sebenarnya tidak hanya BUMN ya, tetapi juga dimungkinkan ya, sangat dimungkinkan dengan perusahaan swasta ya. Iya. Itu sebenarnya sudah zaman bahula gitu. Perasaan dulu waktu saya menjadi peneliti junior ya, waktu itu riset saya adalah UMKM ekspor ya, eksportir UMKM. Iya. Nah, artinya UMKM ini menjadi bagian dari rantai pasok global. Katakanlah satu produk elektronik, perusahaan multinational company ya. Terus kemudian UMKM itu membuat misalnya ini ada kipas angin. Nah, baling-baling bambunya itu dari UMKM, kemudian baut-bautnya dari UMKM, nah mesinnya itu dari perusahaan itu. Ya. Jadi itu sangat dimungkinkan. Jadi tidak hanya dengan BUMN, tetapi dengan perusahaan swasta. Tetapi memang yang harus to be aware itu adalah standar dari produknya itu harus sama dengan perusahaan tersebut ya kan. Maka disitulah ada yang namanya sertifikasi kayak ISO 9000, ISO 14000 itu harus. Jadi kalau kita bicara dengan tentang UMKM, please jangan hanya UMKM yang pembuat kerajinan souvenir yang kecil-kecil atau pedagang ya, makanan atau apa ya. Tapi bicara tentang UMKM itu lebih luas lagi, dia bisa menjadi bagian dari rantai pasok perusahaan manufaktur gitu. Seperti yang ada di Jepang. Betul. Ya, kayak gitu. Oke, kita sudah sampai ke pertanyaan terakhir Bu Esther ya, bahwa tahun 2024 ini akan menjadi penentu ya, kira-kira nanti 5 tahun mendatang akan seperti apa kebijakan Indonesia serta nantinya efek dari kebijakan tersebut kepada pertumbuhan ekonomi Bu ya. Lalu dari arah pengembangan UMKM ini gitu ya, dengan asumsi paslon 2 ini terpilih Bu ya, sebagai presiden dan wakil presiden, kira-kira apakah seperti apa potensi dan juga prospek UMKM dalam ekspansi bisnisnya ke depan nanti Bu? Kalau prospeknya UMKM ke depan, saya rasa kalau kita bina ya, kita berikan peningkatan kapasitas building lewat modalnya, aksesnya dibuka ya lebih lebar, kemudian untuk pasarnya juga dibantu untuk memperluas pasar, kemudian produksinya juga dibantu untuk peningkatan kualitasnya, artinya ada bimbingan teknis ya. Saya rasa itu akan naik kelas gitu ya. Nah, sekali lagi UMKM ini kan unik ya, jadi tidak hanya memberikan modal saja, kemudian selesai gitu. Tetapi memang mungkin ini harus ada multi years effort gitu. Nah itu sehingga dia didampingi menjadi besar, dia punya legalitas ya, lebih besar lagi sehingga dia bisa menjadi usaha yang tadinya kecil mikro menjadi menengah dan besar, dan itu kontribusinya tidak hanya terhadap penerimaan negara misalnya dengan bayar pajak, tetapi juga create more employment gitu ya. Dan saya rasa juga ke perekonomian juga lebih bagus, mungkin dia bisa ekspor gitu kan, itu kan atau investasi di tempat lain, sektor lain, ya why not gitu, itu akan bisa terjadi asal ya itu tadi programnya memang stick ya on the right track gitu. Oke, kita sudah berakhir diskusi pada episode keempat ini Bu Esther. Kita mau mendengar nih sepatah dua kata untuk closing statement dari UMKM pasca pemilu. Silakan Ibu Esther. Ya, saya sangat mengharap ya UMKM ini tidak hanya menjadi bahan ya untuk setiap pemilu. Kebijakan-kebijakannya saya mengharap harus serius ya untuk pemberdayaan UMKM ini. Jadi saya tetap mengharap bahwa
dan optimis ya UMKM ini bisa lebih maju ya, lebih naik kelas karena asalkan tadi problem-problem yang tadi saya kemukakan sebelumnya itu memang benar-benar ada upaya serius untuk melakukan pemberdayaan UMKM sehingga kontribusi UMKM terhadap perekonomian tidak hanya sebesar create employment saja, tetapi masih di sektor informal, tetapi lebih dari itu. Baik, terima kasih Bu Esther atas kedatangannya di What's on Economy. Semoga nanti kita bisa berdiskusi lagi lebih dalam terkait dengan topik lainnya Bu ya. Mungkin di sesi lainnya. Siap Mbak Bila, terima kasih. Terima kasih Bu Esther. Sehat selalu. Berganti pemimpin, berganti pula arah kebijakan. UMKM sebagai jantung pertumbuhan ekonomi perlu diperhatikan pada pemerintah ke depan agar UMKM bisa naik kelas. Nantikan episode What's on Economy selanjutnya pada YouTube Official Indef. Untuk kegiatan serta informasi lainnya tentang Indef, teman-teman bisa kunjungi Instagram @indef_official. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.